Ya, assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri. Ada pertanyaan yang masuk ini, penting banget ini pertanyaan ya. Intinya begini ya, bagaimana cara memberantas korupsi gitu di negeri ini dengan inovasi tingkat tinggi? Ya, bismillah sebenarnya gini ya, kita harus lihat dulu dari bawahnya. Itu dari bawahnya itu sekarang banyak sekali kecurangan timbangan di pasar gitu. Hampir 80% lebih kecurangan di pasar di Indonesia ini nggak bisa dibendung bahkan oleh pemerintahnya. Kenapa? Di seluruh dunia ini terjadi ya, bukan hanya di Indonesia. Kenapa? Karena kita ini masih mengekor pada konsep standar massa 1 kilogramnya milik Prancis, yaitu negara pembohong dan penjajah gitu. Kenapa sih kita harus ikut mereka Perancis? Padahal di Perancis sendiri udah itu standar 1 kilogram platina iridiumnya itu tidak stabil. Nah, makanya sekarang mau diganti lagi dengan sebuah apa ibaratnya sebuah timbangan yang mesti dibeli oleh seluruh negara gitu, yaitu konsep baru berdasarkan rumusan Planck. Ini penipuan kuadrat sebenarnya terhadap negara Indonesia. Padahal sebenarnya gini ya, ada suatu kalau mau kita menggunakan standar 1 kilogram itu berdasarkan hadis Nabi, yaitu berdasarkan standar Mekah dan Madinah. Kalaupun kita berbicara zatnya, zat yang paling stabil itu untuk 1 kilogram itu air, kristal air ya pada kondisi tertentu itu lebih stabil daripada logam, termasuk platina dan iridium gitu dengan tekanan tertentu kristal air ya. Dan itu percobaan Eropa sendiri yang membuktikannya. Nah, kita harus mengganti standar massa dunia ini dengan standar massa baru gitu. Itu baru kita akan mendapatkan keadilan karena keadilan ini dimulai dari standar massa dunianya apa dulu nih yang dipakai. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu bisa dilihat di pancanomics.com. Nah, kemudian yang kedua adalah kalender kita ini, kalender kebanyakan negara, terutama kalender di Indonesia itu jangan pakai Masehi. Masehi itu terbukti sejarahnya itu untuk menghancurkan negara yang menerapkannya gitu. Ini bisa dilihat sejarahnya gitu bagaimana seorang oknum Nasrani hendak menghancurkan sebuah negara termasuk dulu ya tahun pada abad 17 itu mereka hendak menghancurkan misalnya negara-negara mana aja. Misalnya dulu zaman-zaman dulu itu sebelum Amerika merdeka itu mereka tawarkan kalender Masehi gitu untuk menghancurkan negara itu tersebut gitu. Bahkan di Amerika sendiri sama di Inggris sempat ditolak sebenarnya kalender Masehi itu malah di Saudi malah diterima. Seketika itu hancur lebur kan negara Saudi banyak korupsinya. Terus menganggap robot itu jadi warga negara ini kan sesuatu kekonyolan gitu. Akibat apa? Karena kalender Masehinya semenjak kalender Masehi digunakan di seluruh dunia mayoritas ya, maka kasus korupsi itu melonjak tajam secara indeksnya gitu ya, secara indeks seluruh dunianya. Jadi intinya kembalikan ke kalender Hijriyah gitu, yaitu kalender yang merupakan kalender wahyu dari langit dan merupakan kalender terakurat di muka bumi. Dan ini malah digunakan oleh pabrikan jam tangan yaitu Rolex ya. Malah dijual mahal oleh Rolex teknologi kalender Hijriah ini kan ini suatu kebodohan sebenarnya. Makanya kalau misalnya intinya tadi ada dua ya. Kalau misalnya sebuah negara ingin bebas dari korupsi, maka terapkan dulu standar massa tingkat dunia yang berbeda dari Perancis, itu yang pertama. Yang kedua, segera terapkan kalender Hijriyah gitu ya, dan buang itu kalender Masehi itu. Sebagaimana ya kita harus berkorban juga. Sebagaimana dulu hendak menghancurkan Indonesia, salah satu oknum Nasrani itu bukan menjual, memberikan kalender Masehi secara gratis, bahkan anggarannya sampai 2 triliun itu sekitar 1 abad yang lalu. Masa kita kalah gitu kan? Jangan pelit jadi obat Islam tuh sebenarnya kayak gitu. Jadi harus harus dimulai dari sekarang. Kalau enggak ya udah siap-siap aja Indonesia ini Allah binasakan sebinasa-binasanya. Dan saya lebih lebih suka memang kita itu orang baik itu hijrah ke Madinah dan Mekah daripada kita harus bergabung dengan orang-orang pelit dan orang-orang yang tidak mau perubahan secara masif gitu. Ya memang itu dua kunci yang harus kita lakukan ya, dan ini memang sangat pahit gitu karena memang kita ngelihat rasa kepedulian sesama kita juga sangat parah gitu. Sangat parah sekalipun itu seorang seorang dai gitu. Kalau udah masalah duit, tetap dia akan memasuki era zaman edannya keluar gitu. Ya mungkin seperti itu ya gambaran ringkasnya. Mungkin selengkapnya bisa dilihat di
program inovasi kami, yaitu program inovasi tingkat tinggi Pancanomics, atau silahkan kunjungi situs kami untuk solusi selengkapnya di pancanomics.com.